Lamaran ditolak, Mataram menyerang Kalijaga. Kurun waktu 1850-an, sepertinya ajang kerajaan Mataram Lombok terlibat banyak peperangan dengan berbagai kelompok Sasak. Sebutlah Perang Menjeli dan Kalijaga. Dua perang itu termasuk perang dahsyat yang banyak menimbulkan banyak korban. Jika di episode sebelumnya, Info Nusa telah membahas Perang Menjeli, maka kali ini Info Nusa akan mencoba mengangkat kisah Perang Kalijaga, perang yang mempertemukan Kerajaan Mataram dengan Desa Kalijaga. Dalam banyak referensi, seperti buku Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok, karya Anak Agung Ketut Agung dan Arya Banjargetas, karya Dr. Randus Lalu Muhammad Azhar. Sebab awal terjadinya perang, yaitu ditolaknya lamaran Wakil Raja Mataram, Anak Agung Gede Gurah Karangasem, kepada Dende Aminah, putri dari Dea Guru yang disebut-sebut sebagai penerus Datu Selaparang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1855. Dikisahkan, pada suatu waktu, Anak Agung Gede Gurah Karangasem yang waktu itu masih menjadi Wakil Raja Mataram melakukan semedi di Pura Batu Bolong. Dalam mimpinya, ia mendapatkan rembulan jatuh di pangkuannya. Oleh seorang ahli tafsir mimpi, hal itu diartikan bahwa jika Mataram ingin Pulau Lombok aman, maka Raja Mataram harus mengawini seorang putri Sasak yang masih keturunan Raja Selaparang. Putri itu bernama Denda Aminah, putri Dea Guru yang berasal dari Kalijaga. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Anak Agung Gede Gurah Karangasem kemudian mengutus pengawal terkemuka Mataram yang bernama I Gusti Gede Wanasara untuk melamar Dende Aminah. Akan tetapi, lamaran itu ditolak oleh Dea Guru. Penolakan itu konon karena adanya dukungan dari Raden Amir dari Mamben dan Raden Kardiyu dari Korleko. Oleh Mataram, penolakan itu berarti pembangkangan. Segera setelah itu, Dea Guru disuruh menghadap ke Mataram. Namun yang datang hanyalah Raden Amir dan Raden Kardiyu. Di hadapan raja, dua orang ini dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Ketika hendak dieksekusi di Sema Karangjangkok, diceritakan dua orang ini tidak mempan senjata. Berbagai pasukan dicoba, namun tetap saja gagal. Akhirnya raja mengampuni mereka dengan syarat mereka harus setia pada Raja Mataram. Setiba mereka ke Kalijaga, pasukan Mataram yang ada di Pringgasela mulai menyerang Kalijaga. Raden Kardiyu dan Raden Amir yang telah bersumpah setia pada Raja Mataram justru berpihak pada Kalijaga bersama dengan Dea Guru, Dea Meraja, Mami Lisa, Pun Kebian, Papu Loka, Ama Kedian, Mami Mesir dan para pejuang lainnya mulai berperang dengan Mataram. Namun di tengah peperangan, seorang Kalijaga bernama Mpe Sriyaman yang pro Raja Mataram mengingatkan Raden Kardiyu dan Raden Amir akan sumpahnya. Jika mereka melanggar, maka kelak anak keturunannya akan celaka. Demikianlah Raden Amir dan Raden Kardiyu berbalik pro Mataram dan menyerang balik Kalijaga. Kalijaga dikepung dan dibakar habis. Dea Meraja dan putranya Raden Nuna Darmasih melarikan diri ke Sumbawa. Sedangkan Dea Guru bersama Denda Aminah melarikan diri ke hutan Bungus, Bawi dan bersembunyi di dalam sebuah goa. Rupanya pasukan Mataram tetap mengejar dan persembunyian Dea Guru dan Dende Aminah berhasil ditemukan. Dea Guru ditangkap kemudian dibunuh, sedangkan Dende Aminah dibawa ke Mataram. Begitulah, Dende Aminah kemudian berhasil diperistri oleh Anak Agung Gede Gurah Karangasem,
Namun sebelum sah menjadi istrinya, Dende Amina mengajukan syarat agar ia diperkenankan tetap boleh memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Anak Agung Gede Ngurah Karangasem pun menyanggupi usul itu. Kelak pada tahun 1869, ketika Anak Agung Gede Ngurah Karangasem tampil sebagai raja, menggantikan kakaknya Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, peran Dende Fatimah sangatlah penting. Bahkan hampir semua kebijakan Raja Mataram berasal dari pengaruhnya. Atas dasar itulah, pada kemudian hari, di dalam Istana Mataram, terdapat 4 faksi yang punya peran. Dan faksi Dende Amina adalah faksi yang cukup berpengaruh. Demikian kisah perang Kalijaga dengan sumber literatur lokal. Di episode berikutnya, Info Nusa akan mengulas perang Kalijaga dari sumber luar, yang mana penulis sumber ini adalah orang asing yang ikut terlibat dalam perang Kalijaga, bahkan dengan kepalanya. Ia mengejar Dea Meraja bersama pengikutnya yang melarikan diri ke Sumbawa. Penasaran? Ikuti terus Info Nusa.